Jangan sampai seperti ini, kita mengekspor bahan mentah ke luar negeri gitu ya. Kemudian ketika sudah jadi barang itu, malah kemudian kita yang membeli di Indonesia. Food estate ini itu tujuannya baik karena memang langkahnya untuk mengatasi krisis pangan. Hutan digunakan menjadi food estate itu kan bukan wilayah-wilayah hutan lindung. Ayo nyoblos jangan golput. Halo Sobat Genis, selamat datang di Genis Podcast. Podcast dari generasi muda untuk Prabowo Gibran. Oke, sekarang sudah memasuki podcast ketiga, membahas tentang lingkungan. Ada Mas Roni yang ini merupakan aktivis lingkungan sama Mbak Salvinia, Duta Lingkungan. Oke, menurut Mas Roni dan Mbak Salvinia, pandangan Mas sama Mbak terkait dengan kondisi lingkungan di Indonesia ini seperti apa? Oke ya, terkait isu lingkungan, yang pertama ini sudah menjadi keresahan secara global. Tapi uniknya, justru kesadaran untuk mengembalikan lingkungan yang nyaman, sehat, dan kemudian istilahnya bersih dan sebagainya itu munculnya dari anak-anak muda, Mas Fakih gitu ya. Mungkin mereka ini aktivitasnya sering belajar di kampus, kemudian sering ketemu dengan komunitasnya. Tapi di sisi lain juga kok nanti pasca mungkin di komunitasnya itu mereka akan terjun ke masyarakat atau terjun ke lingkungannya sudah kurang kondusif. Dan akhir-akhir ini memang sempat tinggi lah ya fenomena itu, khususnya kemarin di Jakarta pernah menjadi salah satu kota dengan kualitas udara yang memprihatinkan lah ya kemarin di Jakarta, dan juga saya yakin di daerah-daerah lain. Misalnya di Malang misalnya, kalau dulu Malang itu terkenal sangat dingin, tapi juga hari ini juga mendapat tantangan baru karena juga banyak istilahnya menjadi daerah urban ya, kota Malang itu. Akhirnya juga mau nggak mau kita harus punya perhatian lebih terhadap isu-isu lingkungan itu, Mas Fakih. Mbak Salvini? Oke, sebenarnya sedikit banyak udah dijelaskan sama Mas Roni juga ya. Mostly setuju banget dengan apa yang disampaikan sama Mas Roni. Jadi memang kondisi lingkungan saat ini itu memprihatinkan. Dalam arti memang kita udah nggak bisa menutup mata bahwa sebenarnya perubahan iklim itu udah terjadi di mana-mana juga ya, Mas. Yeah. Baik itu dunia, terutama juga Indonesia. Kita juga udah sering banget mendengar berita-berita termasuk kualitas udara yang memburuk, adanya juga lahan mungkin yang dideforestasi, seperti itu udah banyak banget terjadi. Dampaknya ya akhirnya bencana alam, bencana iklim, itu terjadi di mana-mana. Nah itu yang memprihatinkan sebenarnya. Itu kalau misalnya kita berbicara kondisi lingkungan secara general, itu seperti itu sih kalau menurut aku, Mas. Memang banyak sekali ya penggunaan energi bahan bakar itu yang masih bergantung pada batubara atau fosil, atau hal-hal yang itu tidak bisa tidak terbarukan gitu ya. Itu bagaimana, Mas? Ya, uniknya memang Indonesia ini kan terkenal dengan hutan tropis lah ya, yang juga sangat besar. Bahkan di tataran dunia, Indonesia masuk 10 besar lah kira-kira seperti itu. Tapi di sisi lain memang energi terbarukan ini kan kita punya ketergantungan yang sangat tinggi dengan fosil, dengan kemudian batu bara dan sebagainya. Sehingga memang, tapi ini tidak bisa kita ubah 100% Mas Fakih. Jadi harus bertahap menurut saya bagaimana kita menuju energi bersih, kemudian dan ramah lingkungan itu. Potensi di Indonesia itu sangat besar lah ya. Kita misalnya Indonesia itu seperti yang dikutip dalam, ini kan tahun-tahun politik ya, yang dikutip oleh salah satunya misalnya salah satu cawapres itu yang nikel kita ini terbesar di dunia misalnya. Kemudian, dan banyak hal lain lah yang kemudian nanti itu saya pikir bisa menjadi upaya untuk mendorong kepada energi terbarukan ya, misalnya dengan potensi matahari kita, dengan potensi angin kita dan sebagainya. Tinggal memang tantangannya adalah bagaimana kita istilahnya berani kemudian berpindah yang dari awalnya yang mungkin kita bergantung dengan energi fosil, itu beralih kemudian atau pindah kepada energi yang terbarukan tadi itu, Mas Fakih. Jadi kalau kayak misal ganti gitu, kan sekarang listrik masih bergantung banget dengan batu bara. Jadi diganti dengan yang matahari itu, dengan panel surya, atau kalau misalnya kendaraan yang dia itu masih pakai BBM, pakai kendaraan listrik seperti itu.
Oke, saya sepakat dengan proses itu ya. Tapi misalnya kita kan harus hari ini mengklasifikasi. Tidak semua wilayah Indonesia itu tersentuh dengan listrik, Mas Fakih gitu ya. Kemudian misalnya, kebetulan saya asalnya dari Sumeneb, Kepulauan Masalembu. Di situ baru masuk listrik itu sekitar 10 tahun ke atas. Dan di situ menggunakan ini, Mas Fakih, menggunakan panel tenaga surya itu, Mas Fakih. Tapi memang tantangannya itu hanya untuk skala rumahan, untuk penerangan dan sebagainya. Tapi kita berbicara skala industri dan sebagainya, ini memang butuh energi yang lebih besar. Kemudian menurut saya kalau hanya sekedar panel rumah yang saya tahu kemudian di daerah daerah terluar di Indonesia itu atau kepulauan itu tidak cukup. Tapi kemudian lagi-lagi saya katakan potensi sumber daya terbarukan kita ini kan sangat besar, gitu ya, sangat besar lah matahari kita, kemudian arus laut, macam-macam banyak sekali, air dan sebagainya. Tinggal kemudian ini hanya perlu berani untuk pindah, ya kan? Dan kemudian di situ perlu kemudian orang-orang yang istilahnya siap menghibahkan dirinya ya, mulai dari proses riset, kemudian menghibahkan juga mungkin biaya untuk riset dan sebagainya itu untuk kemudian menuju ke energi terbarukan tadi itu. Kalau menurut Mbak Salvini bagaimana? Kalau untuk dari energi non terbarukan gitu ya, ini kan sudah menjadi isu yang mendunia banget gitu. Bahkan kita juga sering banget mendengar di Perancis juga demo besar-besaran dan sebagainya itu. Nah, setuju banget dengan yang disampaikan sama Mas Roni juga ya, sekali lagi. Namun memang yang terjadi itu adalah kesulitan pada transisi energinya. Jadi transisi, ya kan, jadi dari antara non terbarukan ke terbarukan itu transisinya juga nggak bisa secepat itu, nggak bisa semudah itu. Karena ternyata kalau misalnya kita mau berpindah pure ke energi terbarukan, bisa aja mungkin terjadi greenflation misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi perlu ada kebijakan fiskal dan pembiayaan yang paten gitu ya, memang jelas kebijakan yang matang sehingga nantinya nggak terjadi tuh greenflation. Nantinya ada insentif pajak untuk produsen itu atau ada subsidi gitu ya untuk masyarakat dari kelompok menengah ke bawah gitu sehingga energi ini tuh bisa tercapai. Selain itu, hal yang paling mudah juga adalah peningkatan kesadaran dari diri kita sendiri. Kita mau net zero emission di tahun 2060, tapi kalau kita nggak punya peningkatan kesadaran juga itu nggak bakal terjadi. Jadi seharusnya ya mau pemerintah, mau individu itu kita semua berkolaborasi. Jadi satu untuk bisa menciptakan net zero emission ini. Gitu. Menarik sekali ya, sempat nyinggung greenflation nih. Ya. Sama seperti yang dibawa sama Mas Gibran pada saat debat cawapres kemarin. Itu yang di Prancis itu 5 tahun lalu ya Mbak kalau nggak salah ya. Iya. Gerakan rompi kuning itu. Kalau boleh dijelasin sedikit terkait dengan greenflation itu kan mungkin teman-teman yang nonton kan masih kurang paham. Ya greenflation itu apa? Kenapa kok bisa terjadi? Mungkin bisa dijelasin sedikit ya. Oke, jadi sebenarnya greenflation ini adalah suatu kenaikan harga ya dari perpindahan antara kita dari bahan bakar fosil ke ramah lingkungan. Nah, kalau misalnya kita mau pindah ke ramah lingkungan, artinya kan kita butuh biaya yang besar. Tuh, kita butuh biaya yang besar. Nah, butuh biaya besar itu nantinya akan juga berdampak ke yang lainnya. Contoh nih, misalnya kita mau pindah dari kendaraan yang pakai bahan bakar ke kendaraan listrik. Itu dari segi materialnya itu udah butuh mineral yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Kalau itu nanti permintaannya banyak, tentunya pasokannya itu juga menipis. Sedangkan tambang itu kan butuh sekitar 10 tahun untuk bisa meregenerasi lagi gitu. Semakin banyak permintaan akan semakin mahal juga padahal pasokannya sedikit. Nah, itu yang sering terjadi dan mungkin kalau misalnya tidak disikapi dengan baik nantinya itu akan terus berlanjut greenflation itu. Sehingga makanya penting banget kebijakan matang dari pemerintah dan strategi imigrasi yang efektif gitu. Ya emang harus sangat berhati-hati ya dengan transisi energi ini. Benar. Makanya bukan suatu hal yang remeh atau ecek-ecek ya. Ya. Oke. Soalnya ini sangat menarik ini greenflation ini. Soalnya kan masih jarang ada yang membahas terkait greenflation. Apalagi sebelum dapat cawapres itu kan belum ada yang membahas. Baru keangkat lagi isu ini saat ini. Iya. Oke. Lalu menurut Mas Mbak ini terkait dengan prospek transisi energi yang ada di Indonesia
khususnya penggunaan energi hijau di Indonesia itu seperti apa? Kalau menurut saya, Indonesia itu sangat diuntungkan dengan kondisi geografisnya gitu ya. Kondisi geografis di Indonesia itu sangat menguntungkan. Kalau misalnya Gibran pernah mengatakan bahwa Indonesia itu loh sangat kaya gitu ya. Hanya persoalannya mungkin bagaimana kita mengolah ini dengan baik. Kalau prospeknya seperti apa misalnya, bahkan kalau kita berbicara energi surya saja, misalnya energi matahari itu kita bisa selama 6 jam penuh gitu ya, kita bisa apa istilahnya menerima sinar matahari itu gitu ya, sehingga kemudian ini harus dimanfaatkan dengan baik. Laut kita ini sangat luas Mas gitu ya, bahkan mungkin lebih luas daripada daratan. Di beberapa negara itu sudah ada memanfaatkan tentang arus laut misalnya. Kemudian juga belum lagi kita berbicara tentang potensi lahan gitu ya. Sekarang sawit saja itu juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk kemudian mengganti energi fosil itu gitu ya. Nah, tinggal ya lagi-lagi gimana kemudian komitmen bersama gitu ya untuk kita melakukan pengurangan pemanasan global dan sebagainya itu. Karena ini menurut saya tidak cukup hanya retorika dari seorang pemimpin, tapi ini juga harus diikuti dari regulasi, kemudian komitmen orang-orang yang terkait dengan penanganan krisis iklim lah gitu ya. Kalau saya memang agak nyaman ya dengan beberapa argumentasi yang diberikan oleh Mas Gibran, mungkin karena beliau muda gitu ya, sehingga isu-isunya ya seperti yang kita alami hari ini gitu Pak Silvi ya. Jadi beliau misalnya kalau untuk mengatasi berbagai krisis yang terjadi itu ada gerakan pentahelix, pemerintahnya juga harus support, kemudian masyarakatnya juga harus support gitu ya. Kemudian penanam modal juga harus support, institusi pendidikan sebagai pusat riset juga harus support gitu ya. Jadi ini harus kolaborasi gitu ya. Bukan lagi kita berbicara tentang Superman, tapi kemudian super team, era kolaborasi dan sebagainya. Itulah yang kemudian harus kita jawab hari ini Mas Fakih ya. Di era era digital, kemudian eranya Mas Fakih sama Mbak Siti gitu ya. Gitu ya. Karena saya kuliahnya agak lebih cepat. Iya. Oke gitu Mas Fakih. Lebih senior ya. Lebih suhu sedikit gitu ya. Betul. Oke, kalau Mbak Salvinia, Prospek ya. ya prospeknya. Kita ngomongin masalah prospek tentang energi terbarukan ini di Indonesia ya. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri itu tergantung sih. Tergantung dari lagi-lagi kita ngomongin kebijakan. Karena kan kita nggak bisa ya kalau misalnya kita mau merubah dunia dengan diri sendiri. Bisa, cuman kan itu nggak akan sepenuhnya terlaksana dan nggak bisa masif gitu. Apa yang membuat masif ya kebijakan dong gitu. Jadi kita perlu nih untuk pemerintah itu bisa punya kebijakan yang matang, punya strategi mitigasi yang efektif, dan nantinya akan meningkatkan kesadaran dari masing-masing individu. Nah, sehingga prospeknya apa? Kalau misalnya kita nanti bisa mencakup itu semua, ya kemungkinan lagi-lagi net zero emission tahun 2060 bisa tercapai. Itu kalau misalnya kita benar-benar bisa melihat ini dan bisa mencanangkan dengan sangat baik, itu pasti bakal tercapai. Nanti ya semua kembali lagi kepada kebijakannya para pemerintah ya yang di atas. Ya entah itu ada sangkut pautnya dengan bisnis yang ada di atas kan kita juga kurang tahu. Yang jelas adalah kebijakan ya. Benar. Tapi memang di samping kebijakan itu Mas Fakih, kesadaran masyarakat juga penting. Nah, misalnya dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Misalnya kita lihat, perhatikan 3 botol yang di depan ini gitu ya. Ini kan bukan sampah. Tapi setelah kemudian kita minum dan kemudian kita buang begitu saja, maka itu akan menjadi sampah. Tapi berbeda halnya ketika kemudian botol plastik ini mampu kita olah. Sehingga kemudian itu berbicara bisa menjadi keuntungan atau kemudian menjadi profit. Sebenarnya juga berbicara energi terbarukan itu tidak identik dengan cost yang tinggi menurut saya gitu ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu dengan baik. Ini kalau kemudian dibiarkan jatuh ke tanah, maka itu akan mengganggu istilahnya metamorfosis tanah itu gitu ya. Kesuburan tanah dan sebagainya. Tapi kemudian kalau kita olah ya kan, maka tanah itu tidak akan terganggu dan kemudian kita akan mendapat profit di situ. Kalau sudah kemudian ada alam yang terganggu, ekosistem yang terganggu, itu justru menurut saya akan lebih mahal nanti konsekuensinya yang harus kemudian kita bayar. Mending kemudian kita berani mengolah
menjadi hal-hal yang mungkin kita lihat sepele, misalnya sampah plastik, menjadi hal yang kemudian produktif itu, Mas Fakih. Setuju banget juga, karena kan sebenarnya kalau misalnya kita mau mengubah dunia kan juga salah satunya dari kebudayaan ya. Artinya ya dari perilaku kita, dari adaptasi, dari contoh, itu tuh bisa merubah pola pikir dan pendapat orang gitu. Kita bisa merubah perilaku orang. Sesimpel ya kayak ini, mendaur ulang ini dengan 3R gitu kan, recycle, reuse, reduce. Ya kayak gitu-gitu. Itu penting sekali gitu, karena kalau misalnya nggak ada kesadaran juga ya nol banget ya kan. Berarti harga dari alam itu lebih mahal daripada harga untuk untuk merecycle ini ya, untuk mendaur ulang sampah itu. Dan jelas ketika alam ini sudah tadi mengalami gangguan ya, yaitu kita akan membayar itu dengan sangat mahal. Gitu ya. Tapi merusaknya itu mudah, tapi mengembalikan alam ke posisi semula itu yang kemudian biayanya sangat mahal. Berarti ya lebih ke yang jelas kita harus mengolah sampahnya itu. Ya. Meskipun dengan biaya yang mungkin sekarang kan lebih banyak dinarasikan, biaya untuk daur ulang itu mahal gitu. Ya, sebenarnya tidak mahal juga. Tidak mahal juga ya. Misalnya nih, Banyak narasi aja. iya, ini kan nggak punya harga gitu ya kalau kita buang. Tapi kemudian kalau ini misalnya kita tempatkan misalnya dengan baik, kemudian berada di tangan orang yang tepat, ini kan bisa jadi uang. Yang awalnya misalnya mungkin kita tidak dapat pemasukan dari sini, itu bisa jadi pemasukan gitu ya. Nah itu yang kemudian harus mindset kita sebenarnya Mbak gitu ya. Iya. Mindset kita sebenarnya Mas Fakih gitu. Bagaimana kemudian pertama kesadaran diri, di samping tadi kebijakan itu kan. Nah, kemudian kesadaran diri itu ya gimana kita lebih cinta dengan lingkungan kita gitu ya, dengan alam kita gitu. Lalu menurut Mas Roni sama Mbak Salvini ya, ini kira-kira peran anak muda ini apa yang bisa dilakukan sama anak muda dalam mendukung visi transisi energi hijau di Indonesia ini? Tadi kan sudah sedikit menyinggung ya, terkait dengan kesadaran masyarakat. Nah ini kalau anak muda ini gimana ya? Ya, kalau saya, ini anak muda hari ini dibuka dengan kesempatan adanya yang kita sebut digitalisasi gitu ya. Jadi misalnya nih, kalau dulu di era saya itu, misalnya SD itu kan saya 2000 ke bawah lah gitu Pak ya. Kita masih istilahnya pakai kertas Mas Fakih. Kalau kertas itu misalnya kita cek dari hulunya itu kan dari pohon. Kita menebang pohon dan kemudian itu kita tulis, habis itu kan juga dari segi mengarsipkannya kan juga kadang sering hilang dan sebagainya, sehingga beli dan sebagainya. Dengan potensi era digitalisasi hari ini, gitu ya, kalau kata Mas Gibran itu hilirisasi digitalisasi gitu ya, ini sangat baik gitu ya. Ya kita misalnya sudah nggak perlu repot menggunakan buku, menggunakan pena dan sebagainya, tinggal memanfaatkan teknologi yang ada. Ini kemudian eranya anak muda hari ini. Jadi kalau anak muda ini tidak masuk di era digitalisasi, menurut saya sangat disayangkan sekali gitu ya. Tapi memang ada efek kurang baiknya juga, Pak. Misalnya dengan marketplace dan sebagainya itu kan orang hari ini lebih mudah pesan istilahnya produk ya kan, dan itu ada plastiknya dan itu diantar ke rumah ya. Misalnya bayangkan kalau dalam 10 hari kita pesan 10 produk, itu kan ada 10 bungkus plastik dan sebagainya. Maka inilah menurut saya perlu kemudian kita bijak gitu ya, atau kemudian ngambil jalan tengah lah di situ gitu ya. Teknologi kita manfaatkan dengan baik, tapi juga bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Gak usah orang lain deh yang kemudian itu diciptakan oleh kita sendiri sebenarnya, Pak gitu ya. Jadi nggak usah salahkan orang lain dulu. Jangan-jangan kita ini membuat kerusakan sendiri gitu ya. Itu Mas Fakih. Oke, kalau untuk peran pemuda ya, sebelum kita beranjak ke kesadaran itu sebenarnya kita harus punya nalar kritis yang baik dulu. Kita harus punya kritis, termasuk dalam memilih pemimpin. Nah, kan kuncinya di situ. Pemimpin yang baik akan membawa kebijakan yang baik juga, salah satunya untuk transisi energi dan energi terbarukan ini. Gitu. Dengan kita kritis, kita akan tahu nih apa sih yang harus kita lakukan. Minimal, ya kayak tadi lah, minimal dengan mendaur ulang ini contohnya. Itu minimal banget. Dengan perilaku-perilaku kita, mencontohkan ke orang lain itu kan minimal banget ya. Kedua, memilih pemimpin yang baik, yang bisa mendukung adanya
energi terbarukan ini yang bisa melancarkan dengan kebijakan yang matang dan strategis gitu ya. Selain itu peran anak muda juga harus aktif gitu. Aktif dalam arti mencari informasi, mengikuti kegiatan berkaitan dengan lingkungan. Ya kita nggak bisa apatis ya, termasuk dalam nyoblos nanti kita juga nggak bisa apatis. Sama kayak masalah lingkungan, kita nggak boleh apatis juga. Karena ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan terus bersinggungan dengan alam, kita akan terus hidup bersama dengan alam. Nanti juga untuk anak cucu kita juga, kalau kita apatis, ya yang rugi juga kita dan anak turunan kita juga gitu. Jadi sebenarnya PR anak muda itu ada banyak banget yang harus diselesaikan dan harus kita mulai dari sedini mungkin dan sekarang juga. Oke, sedikit terkait dengan kemarin kan barusan selesai debat cawapres nih. Menurut Mas Roni Versal sama Mbak Salvinia, apa yang menarik statement-statement dari para cawapres kita ini? Tiga-tiganya menarik. Tapi yang harus kita ukur mana yang kemudian lebih realistis gitu ya, dengan kondisi hari ini gitu ya. Kalau kemudian cawapres nomor urut 1 itu bagaimana kemudian coba masuk di sisi keadilan gitu ya, di sisi keadilan, persoalan distribusi lahan dan sebagainya gitu ya. Meskipun saya lihat itu kan juga simalakama ya, jadi mengkritisi ratusan hektar bahkan yang dimiliki oleh salah satu orang, toh pada faktanya itu kan juga diperbolehkan secara regulasi dan sebagainya gitu ya. Selama kemudian tidak bertentangan dengan itu, menurut saya kan cukup adil. Sementara Gibran coba kemudian Mas Gibran ya bahasanya gitu ya, bahasa kerennya, karena ini kan kandangnya Gibran gitu ya. Oke, Mas Gibran itu bahasa kerennya dia mencoba melakukan hilirisasi, maka kemudian kita bisa tarik apa yang kemudian sudah berjalan sebelumnya itu di eranya Gibran ini kan komitmennya akan coba melanjutkan hilirisasi, energi dan sebagainya. Sementara Pak Mahfud itu juga lebih condong kepada persoalannya tumpulnya hukum gitu ya. Jadi ada orang-orang yang melanggar. Menurut saya ketika menjawab persoalan lingkungan itu Mas Gibran coba lebih realistis gitu ya. Oke, misalnya tadi persoalan keadilan kan ini kan menjadi problem dan sebagainya. Tapi kemudian ini kan kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Gimana kita mengelola ini dengan baik? Salah satunya jangan misalnya dilakukan hilirisasi. Ini saya coba mengamati ya di setiap debat Pilpres misalnya, Prabowo juga pernah mengatakan dulu ketika 2000 kalau tidak salah 2014 gitu ya, negara ini selalu bocor. Menurut saya bocor itu bukan hanya konotasi uang Indonesia ada di luar negeri gitu ya, tapi kekayaan alam kita ini yang harusnya berdampak kepada masyarakat ya, secara luas di Indonesia, malah ini dinikmati oleh orang lain. Contohnya misalnya apa? Kita hanya mengekspor bahan mentah gitu ya. Ini harus kita kritisi bareng-bareng. Emang kita nggak mampu mengelola sendiri gitu ya, sehingga kemudian kita ya yang kita ekspor ke negara lain itu ya barang yang sudah jadi gitu ya, atau kemudian layak pakai. Jangan sampai seperti ini, kita mengekspor bahan mentah ke luar negeri gitu ya, kemudian ketika sudah jadi barang itu malah kemudian kita yang membeli di Indonesia, malah ya kita ini terjebak sebagai negara konsumtif akhirnya Mas Fakih gitu menurut saya. Hal yang menarik sebenarnya dari awal sampai selesai 2,5 jam itu sangat menarik semuanya ya. Cuma ada beberapa hal yang perlu di-highlight. Selain greenflation yang tadi sudah saya sebutkan juga gitu ya. Ada satu hal yang cukup menarik dan mungkin akhirnya kita kulik lagi, yaitu masalah food estate itu tadi kan. Nah, dari semua cawapres itu telah memberikan pendapatnya masing-masing. Nah, kalau menurut saya sendiri sebenarnya food estate ini itu tujuannya baik. Ya kan, tujuannya baik karena memang langkahnya untuk mengatasi krisis pangan dan juga saran dari FAO juga gitu kan. Namun memang pada prosesnya ternyata ada banyak pro dan kontra gitu. Dan ada juga kegagalan, ada juga keberhasilan seperti itu. Maka dari itu sebenarnya untuk food estate ini itu perlu adanya teknologi yang mempercepat supaya biaya itu juga semakin ditekan, panennya juga semakin cepat juga gitu, sehingga masyarakat itu segera bisa mendapatkan hasilnya, tahu hasilnya gitu. Memang ada banyak ya yang mengatakan juga bahwa
sudah gagal di zaman Soeharto kok masih diulangi lagi, nah seperti itu. Cuman sebenarnya di tahun-tahun sekarang ini seharusnya ada teknologi yang mempercepat untuk semua hal itu bisa terjadi gitu. Dan penting juga ketika food estate itu mempertimbangkan lahan, mempertimbangkan karakteristik tanah, karakteristik tanaman, termasuk juga memberdayakan masyarakat lokal gitu. Itu yang penting banget sebenarnya ketika food estate. Jadi food estate itu tidak hanya memproduksi, tidak hanya mengolah tanah, tapi juga harus memberdayakan masyarakat yang ada, karena mereka yang lebih paham tanah mereka itu seperti apa. Gitu. Itu yang sangat saya kritisi, dan seharusnya nanti siapapun nanti pemimpinnya mau food estate ini diteruskan atau dihentikan, yaitu tadi harus mempertimbangkan banyak hal. Dan juga perlu adanya evaluasi perbaikan secara berkala, karena kita harus tahu nih, ini tanah yang sudah dilakukan food estate ini nanti dampaknya apa gitu. Banjir kah, atau masuk ke hutan lindung kah, atau tanahnya gimana, nah itu yang harus kita evaluasi terus seharusnya. Agak berat ya bahasan tentang food estate ini. Yes. Iya. Saya kalau dalam pertanian itu memang tidak bisa langsung satu kali pengolahan, satu kali panen itu langsung 100% itu memang sangat sulit. Mungkin baru bisa itu kalau sudah panen keempat dan keseterusnya itu bisa lebih maksimal lagi. Memang perlu proses yang panjang, dan itu juga bisa menjadi salah satu wadah teman-teman, mungkin ya salah satunya anak muda lah, untuk terjun ke dunia pertanian juga, karena kita juga mengingat Kurangan ini ya. kurang tenaga dalam pertanian. Benar. Perlu ada regenerasi kan. Benar. Oke, saya sepakat dengan Mbak tadi. Itu memang food estate ini harus istilahnya dikelola dengan tepat. Otomatis kita orang Indonesia ini kan tidak menginginkan adanya krisis pangan dan sebagainya gitu ya. Hanya ini kita kurang memanfaatkan keberadaan teknologi itu dengan baik. Jadi menurut saya itu bukan satu-satunya alasan ketika anak muda hari ini tidak terjun ke pertanian, kemudian pertanian itu justru tidak tumbuh gitu ya. Dengan penggunaan teknologi kan kita bisa mengefisiensi gitu ya penggunaan istilahnya tenaga manusia gitu ya. Hanya persoalannya kita belum mampu memaksimalkan keberadaan teknologi itu dengan baik gitu ya. Itulah yang kemudian menjadi salah satu kendala pertanian kita. Ini kan juga sempat disorot oleh kedua, misalnya Prof. Mahfud juga menyorot itu, kemudian Pak Muhaimin juga menyorot itu. Yang disorot oleh Pak Muhaimin itu, dengan adanya food estate itu, ternyata kan berdampak kepada pengurangan lahan yang harusnya kemudian itu dinikmati oleh petani, kan begitu kan prosesnya gitu ya. Menurut saya lahan petani itu kan sebenarnya terbuka sangat luas gitu ya. Sangat luas, kemudian hanya persoalannya kita belum mampu memaksimalkan segala lahan yang ada. Kemudian kalau itu berdampak kepada persoalan krisis iklim, menurut saya pikir pemerintah sudah melakukan analisis dampak lingkungan dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian hutan itu yang digunakan menjadi food estate itu kan bukan wilayah-wilayah hutan lindung kan gitu. Justru itu bertentangan dengan undang-undang gitu ya. Nah, kalau kemudian ini menjadi alasan kedua belah pihak mengkritisi food estate, menurut saya ini perlu kemudian kita kaji kembali gitu ya, baik dari segi keilmuan, pemanfaatan teknologinya gitu ya, dan kira-kira keberlanjutan program ini ke depan seperti apa. Gitu Pak Silvia. Yes. Ya, sangat berbobot sekali. Terkait dengan food estate ini memang banyak sekali pro dan kontra ya. Oke, mungkin terakhir banget ini ya. Pesan-pesan dari Mas Roni Versal sama Mbak Salvinia ya, untuk para penonton mungkin. Oke, pesannya terutama untuk anak muda juga ya. Karena saya juga masih muda. Jadi pesannya pertama kita harus bijak dalam memilih tentunya. Jangan lupa nyoblos, nggak boleh apatis, dan kita nggak boleh golput juga. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara masalah lingkungan, selain karena kesadaran dan kebijakan juga dari pemerintah yang matang, kita juga perlu untuk mencontohkan. Karena efek domino dari perilaku itu nanti akan berkembang luas dan kita akan semakin berdaya gitu dalam menjaga lingkungan. Itu aja dari aku. Oke, Mas Roni.
Oke ya, isu persoalan lingkungan ini kan banyak kemudian digaungkan oleh generasi muda gitu ya. Kemudian kalau di Indonesia pernah ramai persoalan Pandawa itu Mbak ya, itu kan juga adalah orang-orang muda. Sehingga kemudian bagi saya dalam kontestasi pemilu ini, maka kemudian siapapun pemimpinnya, kemudian ketika dia melibatkan anak-anak muda untuk terjun langsung dalam mengatasi lingkungan, menurut saya ini adalah langkah konkret gitu ya. Karena hari ini mereka mengalami itu, anak-anak muda mengalami itu, dan pada akhirnya atau 10 tahun yang akan datang, maka mereka juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang kemudian mereka perbuat hari ini gitu ya. Untuk melakukan sebuah perubahan, mulailah dari kemudian diri kita, kemudian lingkungan kita, dan juga sahabat-sahabat kita untuk skala lebih luas ke depannya, Mas Paki. Oke, terima kasih untuk pesan-pesannya dari Mas Universal sama Mbak Salvinia. Ilmunya sangat berat sekali dan sangat relevan lah untuk kita untuk anak muda ini. Seberat seberat pemilu gitu ya. Iya. Karena ada banyak hal baru yang bisa kita dapat seperti tadi greenplacement memang jarang sekali dibahas sebelumnya. Ya, terima kasih buat Mas Universal sama Mbak Salvinia Salvi Prihanta sudah hadir di podcast ketiga Kenis Podcast. Podcast dari generasi muda untuk Prabowo Gibran. Oke, itu saja dari kami. Saya Fakih Ahmad Wafir-Rahman selaku host mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo nyoblos jangan kau